Di bagian ini kita akan bahas tentang penyajian data atau data presentation ya. Pertanyaannya kenapa kita membutuhkan penyajian data? Kita butuh data presentation kenapa? Alasannya ya di sini yang pertama diantaranya adalah kalau kita punya data ya secara mentah gitu ya, maka data ini bisa kita katakan hard to interpret. Kita sulit untuk menafsirkan. Maka untuk membantu dalam memudahkan menafsirkan kita perlu visualisasi. Ya. Dalam hal ini kita dapat gunakan grafik. Kita dapat menggunakan summary statistik ya. Ya. Untuk memahami data, untuk mendapatkan insight data lebih dalam, untuk mendapatkan knowledge lebih dalam. Bentuknya seperti apa penyajian data ini? Ya. Macam-macam ya. Di sini ya, saya sebutkan beberapa, ada tabel, kemudian ada histogram, ada bar chart, ada pie chart, ada line chart, dan scatter plot. Meskipun di luar sana nanti masih ada juga banyak bentuk-bentuk data presentation yang lain. Di contoh pertama ini adalah tabel tentang total konsumsi energi berdasarkan sektor dalam persen ya. Ini di Irlandia dari tahun 1980 sampai 2003. Jadi kalau tabel ini ya seperti kita tahu ya, isinya ada baris, ada kolom, kemudian dia biasa dipakai untuk merepresentasikan data yang tidak terlalu banyak ya kan, dan semua data ditampilkan di tabel ini ya. Namun sayangnya di tabel ini ya terkadang sulit ya, bagi kita untuk memahami ya, atau melihat pola di dalamnya. Jadi kita perlu usaha lebih dalam, upaya lebih keras lagi untuk memahami bagaimana pola yang ada di dalam tabel ini gitu ya. Oke. Nanti mungkin dari tabel bisa ada visualisasi lain yang membantu gitu ya. Kita bisa gunakan visualisasi lain yang membantu untuk menerjemahkan atau memberikan sajian data sehingga lebih mudah untuk kita lihat polanya, kita tafsirkan kemudian ya. Baik, kita lanjutkan untuk histogram ya. Ini contohnya di sini adalah penyajian tentang data curah hujan bulanan. Dan si histogram ini menunjukkan data kontinu di mana tidak ada jarak antar kolom. Ini kalau kita lihat di sini antar batang satu sama lain di sini antar kolom di sini tidak ada jarak, tidak ada gap di sini. Jadi ini biasa dipakai untuk data-data yang tidak ada gapnya memang antar kategori satu dengan kategori yang lain. Ya. Dalam hal ini data ini ditampilkan secara berkelompok, sehingga di sini kita memang tidak bisa melihat data secara individu, tapi secara kelompok di sini yang kita lihat datanya. Oke, selanjutnya ada bar chart ya, atau diagram batang. Contoh di sini menunjukkan occurrence dari beberapa bahasa pemrograman ya. Di bar chart ini dia akan menampilkan data secara terpisah. Kalau kita bandingkan dengan histogram tadi ya, histogram ini nyambung satu sama lain, tidak ada gap. Tapi kalau bar chart ini dia benar-benar ada jarak nih, antar kolomnya ada jarak. Kalau di histogram tadi digunakan untuk menampilkan data yang sifatnya kontinu, ya. Di sini di bar chart ya, data yang ditampilkan di sini adalah data yang memiliki atau kategorinya adalah discrete. Lain dengan histogram yang kontinu. Di sini datanya discrete. Ya. Kita lanjutkan dengan visualisasi selanjutnya yaitu pie chart atau diagram lingkaran, di mana di contoh ini kita bisa lihat ada persentase dari bahasa pemrograman, mungkin popularitas bahasa pemrograman atau mungkin banyaknya pengguna dari bahasa pemrograman gitu ya. Dan pie chart ini menunjukkan data sebagai persentase dari keseluruhan. Ya, ini ada masing-masing bagian ada persentasenya kan. Ya, harusnya ini kalau dijumlah ini 100% gitu kan. Dan ini cukup simpel dan cukup sederhana untuk memperlihatkan proporsi dari beberapa objek ya yang ingin kita amati. Selanjutnya ada line chart yang di sini contohnya adalah memperlihatkan tren produk ya berdasarkan bulan. Ada desktop, laptop, tablet ya. Tren per bulannya Januari sekian, kemudian Februari sekian dan seterusnya. Ini mungkin trennya naik, ada yang trennya turun, ada yang naik tapi tidak terlalu signifikan gitu ya. Nah, ini line chart ini biasa digunakan untuk melihat data berdasarkan waktu. Ya, kita lihat di sini ya berdasarkan waktu ini Januari, Februari sampai Juni misalnya.
Kemudian selain chart ini cukup simpel dan dapat menggambarkan multiple dataset. Di sini ada 3 data ya, ada tablet, ada laptop, ada desktop. Kita bisa lihat dalam satu chart gitu ya. Yang terakhir ada scatter plot, di mana contoh di sini memperlihatkan hubungan antara harapan hidupnya, life expectation versus hubungan antara GDP per kapita versus life expectation. GDP itu gross domestic product ya, pendapatan per kapita di setiap benua. Diagram scatter plot ini menggambarkan kemungkinan hubungan antara dua variabel. Apakah ada korelasi di situ? Ya, antara pendapatan per kapita dengan harapan hidup, apakah ada korelasi? Ya, korelasi di sini bisa korelasi positif atau korelasi negatif. Baik, ini beberapa referensi yang kita gunakan dalam slide ini. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.